Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Fadila Matullah. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Tanpa basa-basi, mari kita simak. Perilaku organisasi. Pendahuluan, perilaku organisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Tujuannya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku anggotanya supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal. Topik-topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, understanding work team, communication, leadership, conflict and negotiation, human resources management, organizational culture, organizational change and development, basic motivation, foundation of group behavior, dan yang terakhir ada foundation and organizational structure. Understanding work teams atau memahami tim kerja terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja merupakan kelompok yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja merupakan kelompok yang menghasilkan sinergi positif melalui upaya terkoordinasi. Perbandingan antara kelompok kerja dan tim kerja. Pada kelompok kerja, sasarannya berbagi informasi, memiliki sinergi netral, terkadang negatif, akuntabilitasnya individu, serta keterampilan acak dan bervariasi. Sedangkan pada tim kerja, sasarannya yaitu kinerja kolektif, bersinergi positif, akuntabilitas individu dan timbal balik, serta keterampilannya saling melengkapi. Tim terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tim pemecah masalah. Pada tim ini berbagi ide atau memberi sasaran mengenai berbagai proses dan metode kerja dapat ditingkatkan. Biasanya terdiri dari 5-12 karyawan dari departemen yang sama. Yang kedua ada tim kerja mandiri. Secara kolektif memilih prosedur inspeksi lalu memilih anggota mereka sendiri dan mengevaluasi kinerja satu sama lain. Umumnya terdiri dari 10-15 orang. Yang ketiga ada tim lintas fungsional. Biasanya mengkoordinasikan proyek yang kompleks. Kemudian pengembangan memakan waktu karena kompleksitas dan keragaman. Contohnya satuan tugas dan komite. Yang keempat ada tim visual. Tidak adanya isyarat paraverbal dan nonverbal. Konteks sosial yang terbatas, kemampuan untuk mengatasi batasan ruang dan waktu. Cara menciptakan tim yang efektif. Biasanya keefektifan tim ditentukan oleh yang pertama, ukuran objektif dan dari produktivitas tim. Yang kedua, penilaian manajer terhadap kinerja tim. Yang ketiga, ada ukuran agregat dari kepuasan anggota. Komponen utama tim terdiri dari 4. Yang pertama, konteks. Adanya sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja dan sistem penghargaan yang mencerminkan kontribusi tim. Komponen yang kedua yaitu komposisi, yaitu terdiri dari kemampuan anggota, kepribadian, mengalokasikan peran, keberagaman, ukuran tim, fleksibilitas anggota, preferensi anggota. Komponen yang ketiga yaitu desain kerja, terdiri dari kebebasan dan otonomi, variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, dan komponen yang terakhir yaitu proses. Terdiri dari komitmen anggota terhadap tujuan bersama, kemudian penetapan tujuan tim yang spesifik, kemudian efektivitas tim, kemudian tingkat konflik yang terkelola, serta meminimalisir sikap malas dalam bergaul. Cara membentuk anggota tim, yang pertama itu dengan cara seleksi anggota. Yang kedua, dengan melakukan pelatihan tim, dan yang terakhir dengan memberikan penghargaan kepada tim. Tim dan kualitas manajemen. Tim menyediakan sasaran alami bagi karyawan untuk berbagi ide dan menerapkan perbaikan. Tim harus, yang pertama, berukuran cukup kecil agar efisien dan efektif. Yang kedua, dilatih dengan baik dalam keterampilan yang dibutuhkan oleh anggotanya.
Yang ketiga, dialokasikan waktu yang cukup untuk menangani masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Yang keempat, diberikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan tindakan perbaikan. Yang kelima, mempunyai juara yang ditunjuk. Topik selanjutnya yaitu communication atau komunikasi. Pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu kontrol, yang kedua motivasi, yang ketiga ekspresi emosional, yang keempat informasi. Jenis komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, communication channel atau saluran komunikasi. Terdiri dari 2 macam, yaitu formal, biasanya dipakai di dalam organisasi, dan informal, bersifat spontan dan hanya untuk pesan pribadi dan sosial saja. Jenis yang kedua ada communication direction atau arah komunikasi yang terdiri dari 3 arah, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Yang ketiga ada interpersonal communication. Ada 3 macam, yaitu lisan, tulisan, dan non-verbal. Keuntungan menggunakan sistem lisan itu kecepatan dalam komunikasi, tetapi kekurangan yaitu isi dan tujuan sering berbeda dari yang aslinya. Untuk sistem tulisan, keuntungannya yaitu mempunyai catatan yang nyata dan jangka waktu yang tidak terbatas, namun kerugiannya sangat memakan banyak waktu. Sedangkan yang non-verbal terlihat dari bahasa tubuh. Jenis komunikasi yang keempat yaitu graphical adalah komunikasi yang tidak dikendalikan oleh manajemen dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jenis komunikasi yang kelima yaitu komunikasi berbantuan komputer, biasanya untuk pesan singkat dan obrolan di grup. Dan yang keenam, jenis komunikasi yang keenam yaitu instant message, biasanya digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawannya dengan cepat dan murah. Dan yang terakhir ada knowledge management, adalah perorganisasian dan pendistribusian kebijaksanaan kolektif suatu organisasi sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan tepat waktu. Topik selanjutnya yaitu leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu kemampuan, proses, atau fungsi seseorang untuk mempengaruhi, mengkoordinasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang untuk mengerjakan tugas sesuai perintah yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam kepemimpinan ada teori sifat. Teori ini meyakini bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu yang sulit atau bahkan tidak mungkin diubah. Meskipun terdapat berbagai sifat yang dikaitkan dengan kepemimpinan, teori ini menekankan bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan yang membuat mereka cocok untuk peran kepemimpinan. Di teori ini ada beberapa teori-teori sifat, yaitu yang pertama ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan menekankan bahwa perilaku pemimpin secara langsung mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada 2 teori utama, yaitu studi Ohio State dan studi Universitas Michigan. Pada studi Ohio State, membentuk struktur initiating struktur, menekankan pada pembentukan struktur tim, termasuk penugasan tugas dan pengaturan kerja. Lalu ada pertimbangan consideration berkaitan dengan hubungan interpersonal, persahabatan, saling percaya, dan partisipasi. Pada studi Universitas Michigan itu orientasi karyawan, employee oriented, fokus pada hubungan interpersonal, pertumbuhan, dan prestasi karyawan dengan mendelegasikan tanggung jawab. Kemudian ada orientasi production oriented pada studi Universitas Michigan, lebih menekankan aspek teknis yang hasil produksi menggunakan kekuatan paksaan dan mengendalikan hukuman untuk memengaruhi perilaku dan prestasi. Teori yang kedua yaitu ada teori 1990-an. Biasanya teori ini memiliki sifat yang ambis, semangat, percaya diri, dan mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Ketiga ada teori kontingensi. Teori ini ada 1 gaya kepemimpinan yang baik. Keempat ada teori pertukaran pemimpin anggota. Biasanya dilakukan bertujuan untuk kepuasan yang lebih besar kepada atasannya dan tidak terjadi kesenggangan.
Teori selanjutnya yaitu ada teori jalan jauh. Pemimpin menjadi efektif karena mempengaruhi motivasi mereka, anggota kelompok, kemampuan untuk melaksanakan pencapaian tujuan, dan memberikan kepuasan pengikutnya. Dan teori yang terakhir yaitu teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki karisma, bakat luar biasa, dan mampu memotivasi pengikutnya dengan luar biasa. Mengetahui jenis-jenis teori kepemimpinan, ada model 5 besar, The Big Five Personality Traits, mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian. Yang pertama, kestabilan emosional, stabilitas emosional, dan resistensi terhadap stres. Tingkat tingginya yaitu menunjukkan ketenangan. Yang kedua ada ekstraversi, aktivitas, energi, dan keberanian sosial. Individu ekstrovert, suka bersosialisasi dan energi. Yang ketiga ada ketangguhan, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman baru, ide kreatif, dan pemikiran mendalam. Tingkat tinggi menunjukkan kemampuan mencoba hal baru dan kepekaan terhadap seni. Yang keempat, kemurahan hati, agreeableness, sikap baik, kooperatif, dan toleransi terhadap orang lain. Tingkat tinggi mencirikan perhatian dan kerjasama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kesungguhan, keterandalan, keteraturan, dan kedisiplinan diri. Tingkat tinggi menunjukkan sikap terorganisir, bertanggung jawab, dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Jadi seorang pemimpin perlu meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan sebagai elemen kritis dalam hubungan antar individu di dalam organisasi. Kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi, meningkatkan kerjasama, dan mempengaruhi produktivitas. Ada 3 jenis kepercayaan, yaitu berbasis pencegahan, pengetahuan, dan identifikasi. Untuk membangun kepercayaan perlu memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama ada praktekkan keterbukaan. Yang kedua adil. Yang ketiga ungkapkan perasaan Anda. Yang keempat katakan yang sebenarnya. Yang kelima tunjukkan konsistensi. Yang keenam penuhi janji Anda. Yang ketujuh pertahanan kepercayaan diri. Dan yang terakhir ada tunjukkan kompetensi. Topik selanjutnya yaitu conflict and negotiation atau konflik dan negosiasi. Pengertian konflik adalah interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih yang diawali ketika salah satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif dan merasa tidak ada kesesuaian tujuan yang timbul akibat perbedaan kepentingan. Perubahan pandangan terhadap konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pandangan tradisional. Pada pandangan ini, konflik adalah suatu hal yang buruk, sama dengan kekerasan, kehancuran, dan menyinggung. Kedua, yaitu pandangan hubungan manusia. Pada pandangan ini, konflik adalah suatu yang wajar dan tidak dapat dihindari. Pandangan yang terakhir yaitu pandangan interaksionis. Pada pandangan ini, konflik memang seharusnya ada untuk membuat sebuah kelompok terlihat aktif, evaluasi diri, dan kreatif. Manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding, menghindari kemungkinan potensi konflik. Yang kedua ada accommodating, menawarkan kesepakatan untuk memberikan solusi. Yang ketiga ada compromising, tawar-menawar, untuk mencapai penyelesaian yang berdampak kepada tingkat kepuasan semua pihak. Yang keempat ada collaborating, menggabungkan beberapa sudut pandang terhadap masalah dengan perspektif yang berbeda dan mencapai kesepakatan yang sama. Dan yang terakhir ada competition, mengajak bersaing secara sehat. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah pengambilan keputusan yang bersifat memberi dan menerima, di mana dua pihak yang mempunyai preferensi berbeda berusaha menyepakati untuk menyelesaikan perbedaan tujuan dan kepentingan mereka. Strategi negosiasi terbagi menjadi 2, yaitu ada tawar-menawar distributif dan tawar-menawar integratif. Tawar-menawar distributif adalah bernegosiasi membagi sumber daya yang tetap, di mana situasinya adalah win or lose, menang atau kalah. Contohnya perundingan buruh dengan manajemen. Yang kedua ada tawar-menawar integratif. Asumsi bahwa terdapat satu atau lebih kesepakatan yang ada yang dapat menciptakan win-win solution. Masalah dalam negosiasi. Biasanya masalah yang ada dalam negosiasi itu ada bias dalam mengambil keputusan, merupakan permasalahan persepsi. Yang kedua ada personality atau karakter. Yang ketiga ada perbedaan gender orang yang bernegosiasi. Ketika laki-laki bernegosiasi, hasilnya dianggap lebih baik dari wanita. Wanita cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri ketika gagal bernegosiasi. Dan masalah yang terakhir ada perbedaan
perbedaan budaya. Perbedaan budaya mempengaruhi jumlah dan jenis persiapan untuk ketika tawar-menawar, taktik yang digunakan, pemisahan antara tugas dan hubungan personal. Meningkatkan skill negosiasi. Cara untuk kita agar meningkatkan skill negosiasi, yang pertama adalah pelajari lawan kita. Yang kedua, mulailah dengan pembukaan positif. Yang ketiga, atasi masalahnya bukan kepribadiannya. Yang keempat, kurangi perhatian pada penawaran awal, diulur-ulur. Yang kelima, ada tekankan win-win solution atau kompromi. Dan yang terakhir, ada ciptakan iklim yang terbuka dan percaya. Topik selanjutnya adalah foundation and organizational structure atau landasan dan struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasi dengan formal. Terdapat elemen penting di dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, work specialization. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Yang kedua, ada departmentalization. Dasar pekerjaan dalam suatu organisasi dikelompokkan bersama, contohnya function seperti akuntansi dan manufaktur. Pada contoh selanjutnya, produk, pengarahan manajerial tunggal. Contoh selanjutnya, geografi, penjualan region barat, selatan, timur. Yang contoh selanjutnya ada proses, pada pengecoran, pencetakan, finishing, pembuatan pipa, dan lain-lain. Contoh selanjutnya ada consumer, pelanggan eceran, grosir, pemerintah. Elemen penting selanjutnya yaitu chain of command. Grafis wewenang yang tak terputus dari puncak organisasi ke eselon terendah, dan menjelaskan siapa yang melapor dan kepada siapa dilaporkan. Authority merupakan hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah dipenuhi. Elemen penting selanjutnya yaitu span of control. Jumlah bawahan seorang manajer dapat secara efisien dan efektif mengarahkan. Yang kelima ada centralization. Centralization merupakan sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam suatu organisasi. Yang keenam ada decentralization. Pengambilan keputusan ditekankan di bawah manajer yang paling dekat dengan tindakan organisasi. Dan yang terakhir ada formalization. Sejauh mana pekerja dalam suatu organisasi distandarisasi. Kerangka kerja organisasi. Kerangka kerja organisasi yang lebih umum. Yang pertama, simple structure. Merupakan struktur organisasi ditandai oleh tingkat rendahnya departemen, kendali yang luas, wewenang terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua ada birokrasi, merupakan struktur organisasi dengan tugas operasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan dan peraturan yang sangat formal. Tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas terpusat, rentang kontrol yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga ada struktur matriks, merupakan struktur organisasi yang menciptakan garis ganda otoritas dan menggabungkan fungsional, produk, dan departemen. Selanjutnya terdapat 3 opsi desain alternatif. Yang pertama, the virtual organization, organisasi inti kecil yang mengalihkan fungsi bisnis utama. Yang kedua ada the team structure, struktur organisasi yang menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan dan yang menghilangkan batas horizontal dan hambatan eksternal antara pelanggan dan pemasok. Dan yang terakhir ada the boundaryless organization, merupakan struktur organisasi di mana eksekutif berada di pusat, menyebarkan visi mereka keluar dalam lingkaran yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, seperti manajer, spesialis, lalu pekerja. Topik selanjutnya yaitu organizational culture atau budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dimiliki sebuah organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Karakteristik budaya organisasi yang pertama ada stabilitas, menjaga supaya organisasi tetap solid. Yang kedua ada orientasi tim dan orang. Keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruhnya kepada orang dalam organisasi.
Yang ketiga, ada orientasi hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, ada perhatian secara detail. Yang kelima, ada inovasi dan pengambilan resiko. Pekerja dituntut untuk inovatif dan mengambil resiko. Yang keenam, ada orientasi pada manfaat. Manajemen fokus kepada hasil dan manfaat ketimbang sekadar tingkat dan proses mendapatkan manfaat tersebut. Yang ketujuh, ada agresivitas. Orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, memperjelas perbedaan organisasi yang satu dengan lainnya. Yang kedua, menyampaikan identitas. Yang ketiga, memfasilitasi pembentukan komitmen terhadap suatu yang lebih besar ketimbang diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perangkat sosial yang membantu menghimpun organisasi bersama. Dan yang terakhir, ada sense making dan mekanisme kontrol yang membimbing dan membentuk sikap dan perilaku pekerja. Budaya sebagai kewajiban. Yang pertama, nilai bersama tidak sesuai dengan efektivitas organisasi. Yang kedua, lingkungan itu dinamis. Yang ketiga, budaya yang mengakar dan dalam perubahan yang cepat. Dan yang terakhir, ada menghambat kemampuan dan untuk merespon perubahan. Topik selanjutnya yaitu adalah organizational change and development, atau perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian perubahan dan pengembangan organisasi adalah proses yang melibatkan perubahan komponen utama organisasi seperti budayanya, teknologi atau infrastruktur yang mendasarinya, yang digunakan untuk beroperasi dan proses internalnya. Agen perubahan. Dalil Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Agen perubahan adalah orang dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan perubahan dalam perusahaan seperti manajer, karyawan, dan konsultan. Resistensi adalah perilaku yang melakukan penolakan dalam kondisi tertentu. Resistensi individu terhadap perubahan. Yang pertama, habit atau kebiasaan. Yang kedua, security atau keamanan. Yang ketiga, economic factor atau faktor ekonomi. Yang keempat, takut akan hal yang tidak diketahui. Yang kelima, selective information processing, memproses informasi, selektivitas organisasi. Yang pertama, inersia struktural. Yang kedua, fokus perubahan terbatas. Yang ketiga, inersia grup. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Yang kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang diterapkan. Cara mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama yaitu dengan komunikasi. Yang kedua yaitu dengan partisipasi. Yang ketiga, membuat organisasi pembelajaran. Yang keempat, imbalan penerimaan perubahan. Yang kelima, memberikan dukungan. Pengembangan organisasi. Caranya yang pertama yaitu dengan menghormati orang. Yang kedua, kepercayaan dan dukungan. Yang ketiga, pemerataan daya. Yang keempat, konfrontasi. Dan yang terakhir ada partisipasi. Intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama dengan pelatihan sensitivitas. Yang kedua, umpan balik survei. Yang ketiga, proses konsultasi. Yang keempat, membangun tim. Yang kelima, pengembangan antar kelompok. Yang keenam, pertanyaan apresiatif. Pertanyaan apresiatif adalah teknik untuk memimpin perubahan yang melibatkan individu, tim, atau seluruh organisasi untuk menciptakan perubahan dengan memperkuat pesan positif dan berfokus pada pembelajaran dan kesuksesan. Langkah-langkah pertanyaan apresiatif dapat dijelaskan melalui siklus 4D atau discovery, penemuan, dreaming bermimpi, design, dan destiny atau nasib. Fase discovery atau penemuan. Pada tahap ini, individu mengidentifikasi untuk mengenali dan menggali lebih dalam tentang kekuatan dalam diri mereka. Para pemimpin mewawancari orang-orang, meminta mereka untuk menceritakan kisah-kisah yang mengidentifikasi pengalaman terbaik mereka dalam organisasi.
dreaming atau bermimpi. Pada tahap ini, individu akan merenungkan apa yang mereka pelajari selama tahap penemuan dan membayangkan bagaimana jadinya jika pengalaman luar biasa ini menjadi norma. Tahap ini tentang membayangkan apa yang bisa terjadi dan menciptakan visi bersama tentang masa depan terbaik didasarkan pada kenyataan dari apa yang sudah ada. Fase selanjutnya yaitu fase desain. Pada tahap ini, individu merumuskan rencana tindakan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tahap ini melibatkan orang-orang yang membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan organisasi untuk menjadi apa yang diinginkan. Dan tahap terakhir ada destiny atau nasib. Pada tahap terakhir, AI menciptakan takdir dengan menerjemahkan ide-ide yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya menjadi langkah-langkah tindakan nyata. Ini melibatkan merayakan yang terbaik dari apa yang ada dan mendorong ke depan untuk mewujudkan mimpi dengan menciptakan program, kegiatan, dan kekuatan nyata lainnya yang akan mengimplementasikan desain dan memastikan kelanjutan perubahan yang dimulai selama proses AI. Stres, kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan peluang, kendali, dan permintaan yang terkait dengan apa yang diinginkannya dan yang dihasilkannya dianggap tidak pasti dan penting. Gejala stres yang pertama dari fisiologis, biasanya seperti gangguan tidur, diare, dan lain-lain. Yang kedua ada psikologis, keletihan mental, dan lain-lain. Yang ketiga ada perilaku seperti sulit berkonsentrasi. Cara mengurangi stres dalam organisasi, yang pertama dengan cara seleksi karyawan, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga program penetapan tujuan, yang keempat desain ulang pekerjaan. Variabel agar organisasi terus bertumbuh. Variabel yang pertama yaitu variabel struktur, mengacu pada bagaimana suatu organisasi diatur dan dijalankan. Yang kedua, variabel budaya, mengacu pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir ada variabel sumber daya manusia, mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam suatu organisasi. Topik selanjutnya yaitu Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kerja, pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir atau ketujuh, penerapan efektivitas hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, ada mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menciptakan iklim yang harmonis, humanis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Topik selanjutnya ada basic motivation atau motivasi dasar. Motivasi adalah kesediaan seseorang untuk mengarahkan upaya tingkat tinggi untuk memuaskan beberapa kebutuhan atau keinginan individu. Model hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia dan berpendapat bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi.
tingkat pertamanya yaitu kebutuhan fisik, lalu keselamatan dan keamanan, tingkat selanjutnya kebutuhan sosial atau kepemilikan, tingkat selanjutnya kebutuhan ego atau harga diri, dan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Teori selanjutnya adalah teori kebutuhan Mislen. Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi, adalah dorongan untuk mencapai tujuan yang menantang. Yang kedua adalah kebutuhan tenaga, keinginan untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan afiliasi, adalah keinginan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Teori harapan. Teori ini berfokus pada keyakinan individu tentang hubungan antara upaya yang mereka lakukan, hasil yang mereka harapkan, dan nilai yang mereka tempatkan pada hasil tersebut. Teori harapan mengasumsikan bahwa individu secara rasional memilih tindakan mereka berdasarkan perkiraan mereka tentang hasil yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Dan topik yang terakhir, foundation of group behavior atau landasan perilaku kelompok. Landasan perilaku kelompok merujuk pada faktor-faktor yang mendasari atau memengaruhi cara anggota kelompok berinteraksi, bekerja sama, dan berperilaku satu sama lain dengan satu kelompok. Dalam satu kelompok atau grup berisi dua individu atau lebih, berinteraksi dan saling bergantung bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Grup sendiri terbagi menjadi dua, yaitu formal atau resmi dan informal atau tidak resmi. Pada formal atau resmi itu seperti command group atau kelompok komando, dan task group atau grup tugas. Yang kedua yaitu informal atau tidak resmi, biasanya seperti interest group atau minat group, dan friendship group atau grup persahabatan. Beberapa alasan seseorang bergabung dalam suatu grup atau kelompok. Yang pertama, karena alasan status. Manfaat keikutsertaan dalam suatu kelompok dipandang penting oleh pihak luar, memberikan pengakuan dan status. Yang kedua, alasan harga diri. Memberikan perasaan harga diri kepada anggota kelompok selain menyampaikan status kepada orang luar. Yang ketiga, ada alasan pencapaian tujuan. Manfaat beberapa tugas memerlukan lebih dari satu orang, perlu mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam kasus ini, manajemen mungkin mengandalkan penggunaan kelompok formal. Konsep dasar kelompok yang pertama ada peran untuk melibatkan dalam serangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua ada norma, standar perilaku yang dapat diterima dalam suatu kelompok yang diadopsi dan dibagikan oleh anggota kelompok. Norma ini umumnya tidak tertulis, menjadi pedoman perilaku kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku para anggota. Yang ketiga ada status, posisi atau pangkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Status terbagi menjadi dua, yaitu status formal dan informal. Status formal merujuk pada posisi dalam suatu struktur sosial yang diatur oleh peraturan atau norma. Sedangkan status informal tidak diatur secara resmi. Contoh dari status formal yaitu adalah jabatan dalam sebuah perusahaan, pegawai administrasi, manajer, CEO, dan sebagainya. Contoh untuk informal yaitu adalah pemimpin sebuah kelompok pertemanan. Apa yang menentukan status seseorang? Yang pertama itu karena kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok. Yang ketiga, ciri-ciri pribadi seseorang. Konsep dasar kelompok yang keempat itu ada kepanduan atau kohesivitas. Tingkat di mana para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Kohesivitas ini dapat mempengaruhi produktivitas dan menunjukkan kekompakan setiap anggota kelompok. Untuk mendorong kekompakan, manajer dapat melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah merangsang persaingan dengan kelompok lain. Yang kedua, berikan penghargaan kepada kelompok, bukan anggota. Yang ketiga, isolasikan kelompok secara fisik. Konsep dasar yang kelima ada ukuran. Bagaimana ukuran mempengaruhi kelompok? Kelompok yang lebih kecil dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat.
kelompok yang lebih besar dapat secara konsisten lebih baik dalam pemecahan masalah dan peningkatan ukuran kelompok berbanding terbalik dengan kinerja individu. Dan yang terakhir ada komposisi. Ketika suatu kelompok beragam, ada kemungkinan lebih besar bahwa kelompok tersebut akan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. Keberagaman mendorong konflik yang merangsang kreativitas yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan kelompok mencerminkan norma pengambilan keputusan dominan yang berkembang selama diskusi kelompok. Terdapat tiga teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, bertukar pikiran. Teknik ini melibatkan diskusi antar anggota tim untuk menukar gagasan dan pandangan guna mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, ada teknik kelompok nominal. Teknik ini melibatkan diskusi kelompok yang terstruktur dan diawasi oleh seseorang moderator. Yang ketiga, ada pertemuan elektronik. Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan secara daring. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.